Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Pagi ini kita akan melihat satu desa namanya Arwanop. Kenapa kita pagi-pagi sekali datang bersiap-siap di bandara ini? Karena inilah hari yang paling baik, karena beberapa hari yang lalu cuaca juga kurang baik untuk kita melihat ke Arwanop, karena kita ke Arwanop harus naik helikopter. Dan penerbangan biasanya di daerah Papua khususnya, apalagi Papua pegunungan, itu lebih baik di pagi hari supaya cuaca masih bagus, belum tertutup kabut. Dan mungkin untuk yang sudah pernah nonton film Denias, nah Arwanop itu adalah tempat asalnya Denias. Arwanop di distrik Tembagapura adalah salah satu perkampungan masyarakat suku Amungme di wilayah pegunungan. Arwanop terdiri atas 5 kelompok pemukiman, yaitu Anggogin, Anggigi 1, Anggigi 2, Omponi, dan Ombani. Secara umum, kawasan ini dikenal dengan nama Arwanop. Di kawasan ini, PT Freeport membangun fasilitas perumahan, sarana kesehatan, helipad, dan ketika kami berkunjung, sedang berlangsung pembangunan airstrip atau lapangan udara untuk pesawat-pesawat kecil. Jadi walaupun Arwanop ini mungkin penduduknya tidak banyak, tetapi ya untuk memudahkan masyarakat bisa berhubungan dengan masyarakat di daerah lain di luar, atau bisa menjual hasil kebun mereka, ya harus ada transportasi udara. Karena memang di Papua, seperti yang selalu kita katakan bahwa sampai saat ini transportasi udara masih merupakan alat transportasi utama. Dan walaupun kita nggak terlalu lama ya di Arwanop karena takut cuaca keburu berubah, kita nggak bisa pulang. Ya. Sementara kita tugas masih banyak. Jadi kita dengan waktu yang sangat sempit, helikopter sudah menunggu, tapi kita sempat ngobrol ya, sempat berinteraksi juga dengan masyarakat di sana, dan sempat ketemu anak kecil dengan anjingnya yang lagi berdiri aja di bandara, lucu banget, namanya Kenny. Bandara dibangun di sini. Iya, sini. Senang. Senang. Iya, senang. Senang ya? Ya. Biar bisa gabung ke sana mana-mana ya? Ya. Mantap. Mantap. Boleh. Ya, hormat. 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 Boleh. Boleh. Kampung bandara. Di sini. Hormat. Iya, hormat. Jadi semua bisa bandara bisa masuk ke sana semua toh? Iya. Hai. Boleh, siang. Ya, ya. Oh, boleh. Ya, boleh. Boleh, siang. Kita sudah mendarat di Arwanop. Ini bandara yang dibikin oleh Freeport untuk membantu transportasi 3 desa di kampung ini, di desa ini, di Arwanop. Jadi sekarang lagi dibangun airstrip untuk menghubungkan Arwanop dengan Timika, Tembagapura, dan desa-desa yang lain. Setelah kita melihat
Arwanop setelah kita ketemu dengan Kenny. Si kecil yang lucu. Iya, yang itu tadi. Jadi kangen sama Kenny. Kita terbang kembali ke Tembagapura. Kenapa kita ke Tembagapura? Karena kita mau melihat asrama Tomawin. Nah, asrama Tomawin itu adalah tempat tinggal anak-anak Papua yang bersekolah di YPJ. Jadi anak-anak Papua yang tinggal di sekitar wilayah Tembagapura. Jadi ada anak-anak dari Banti, ada dari Arwanop, Singa. ada dari Singa. Nah itu mereka bisa sekolah di YPJ juga. Kalau diterima di YPJ, mereka dapat fasilitas untuk tinggal di asrama. Supaya mereka nggak jauh tuh pulang ke Arwanop, ke Banti, ke Singa, seperti itu. Jadi diberi fasilitas oleh Freeport ya. Sampai liburannya pun kalau pulang libur diantar pakai helikopter ya. Itulah bedanya. Uncover Papua. Kita sekarang di asrama Tomawin, asramanya Denias. Dan di sini adalah asrama untuk anak-anak dari 7 suku. 7 suku. Yuk, lihat yuk. Kakak Yulex, mari di depan sayang. Yuk. Selamat sore. Baru pulang sekolah kan? Salam Dek. Ini namanya Uta. Uta. Tomawin diambil dari bahasa suku Damal yang berarti meluruskan. Asrama Tomawin menjadi kerja nyata dalam meluruskan semangat dan dukungan Freeport Indonesia untuk berbagi dengan anak-anak Papua dalam bidang pendidikan. SMP kelas 7. Biasanya pulang sekolah ngapain? Main kah? Tidur kah? Makan kah? Tidur siang. Oh, tidur Tidur siang. siang. Bangun jam? Berarti sekarang harus tidur siang ini? Iya. Sekarang harus tidur siang? Aduh, Itu Malio kenapa berdiri? Siapa yang dari Banti? Arwanop, Singa, Kami, tidak ada. Satu. SD. Biasa pulang ke kampung berapa kali? Pulang ke kampung pakai chopper. Anak di sini pulang kampung pakai helikopter. Itulah bedanya di sini dengan di sekolah-sekolah lain. Setiap liburan. Kakak Denias kan sudah nonton toh? Nah itu kan dari kisah nyata. Iya toh? Anak yang rajin belajar, anak pintar belajar, bisa dapat beasiswa dari perusahaan, dari Freeport, ya toh? Bisa sukses, padahal anak asrama Tomawin juga. Iya, jadi tidak ada yang tidak bisa. Kalian juga bisa semua seperti Denias. Kalian pintar kok. Ya toh? Nah, ada yang ingat Malio pu kata-kata di Denias? Apa? Siapa ini? Cepat Malio, cepat coba jauh. Ini kepala suku mau ini. Iya, Dia marah-marah sama Maleo itu. Bagaimana kepala suku marah-marah coba? Ini kepala suku lah, ini bukan kau putana. Kau pulang ke Jawa sana. Ketika kita sampai di asrama Tomawin, kita bertemu dengan anak-anak yang luar biasa antusias. Mereka semangat sekali dan rupanya salah satu penyemangat mereka itu adalah film Denias. Jadi mereka tuh nonton film Denias ulang-ulang nonton terus sehingga film Denias itu selain jadi penyemangat juga jadi inspirasi buat mereka. Mereka jadi semakin semangat belajar, jadi semangat sekolah karena mereka ingin seperti Denias. Mereka bilang kalau Denias bisa, saya juga bisa toh. Jadi mereka hafal dialog-dialognya. Tidak hanya film Denias. Film di Timur Di Timur Matahari, Matahari. Om Yulex, dialognya Om Yulex pun mereka hafal. Malah mereka nantangin kita. Kalau kita mau syuting lagi di sana, mereka mau ikut main katanya. Sudah berjanji, langit dan bumi akan berlalu. Dalam gerak, dalam suara, dalam ekspresi anak-anak, kami melihat dan merasakan getaran semangat. Semangat yang di kemudian hari menjadi harapan tanah ini. Semangat negara ini. Papua sejahtera, Indonesia jaya. Orang-orang percaya sama-sama masuk ke surga.
Hari ini kita juga akan berkunjung ke rumah Bapak Nur Hadi Sabirin. Beliau adalah General Manager dan Executive Vice President dari Freeport Indonesia. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau nanya-nanya tentang... Ya, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Freeport untuk desa-desa di sekitar wilayah tambang? Hanyalah Papuaku, Papuamu. Selamat pagi. Pagi, Babi. Selamat pagi. Lagi ada Yulek. Pagi, Pak. Apa kabar? Apa kabar nih ya? Yulek. Pagi, Pak. Rumahnya enak sekali. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi santai, Kak, Pak? Iya nih lagi Sebelum kantor. santai-santai sebelum kantor. Yang Freeport udah buat atau sudah lakukan untuk yang bisa masyarakat setempat? Iya, itu apa aja sih, Pak? Yang utama kita lakukan untuk pengembangan masyarakat atau community development itu pasti desa yang ada di sekitar operasional kita. Nah, terus kan ada kalau nggak salah bangun airstrip juga ya, Pak ya? Bangun bandara di mana tuh, Pak? Desa Banti kan bisa dijangkau lewat jalan darat. Iya, bisa pakai mobil ya. Pakai mobil. Ada beberapa desa lain yang memang sulit dibangun jalan. Itu salah satu diantaranya desa Singa. Di Singa sudah ada, sudah jadi beberapa tahun yang lalu. Di Arwanop sedang kami bangun. Ini desa lain yang ada di dekat Tembagapura, yang jaraknya juga kira-kira 50 kilo, 60 kilo lah dari sini, tapi tidak bisa dijangkau oleh mobil. Nah, ini juga sedang kita bangun. Sedang kita bangun. Nah, dengan pembangunan airstrip ini kita harapkan nantinya penduduknya jauh lebih cepat, lebih maju, dan mereka teman-teman yang ada di Arwanop dan Singa ini ketimikanya lebih mudah, dan juga hasil-hasil daripada perkebunan yang ada di situ itu bisa cepat kita jual ke Timika gitu. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Nur Hadi, banyak sekali hal-hal dan cerita-cerita yang kita dapat dari beliau, dan itu membuat kita tertarik, ingin sekali melihat secara langsung seperti apa yang diceritakan oleh Pak Nur Hadi. Banti adalah salah satu dari 3 desa terdekat di kawasan PT Freeport Indonesia selain Arwanop dan Singa. Dari ketiga desa tersebut, Bantilah yang paling dekat. Hanya berjarak 4 km dari Tembagapura dan dapat ditempuh dengan jalan darat. Setelah kita sampai di Banti, kita semua bisa lihat. Ternyata apa yang dibilang tadi benar. Di sini ada SD dan SMP yang sudah, kalau menurut saya ini baik sekali ya, disiapkan semua fasilitasnya. Ya, ini satu bentuk kepedulian dari Freeport Indonesia untuk pendidikan di Papua, karena di sebelah sekolah juga dibangun perumahan untuk guru-guru. Nah, jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk guru-guru tidak datang ke sekolah untuk mengajar anak-anak murid. Kamu antar kita ke sekolah bisa? Bisa. Lihat, tapi tidak boleh ribut. Orang ujian tuh. Kita jalan diam-diam saya ke sekolah. Tapi itu ditutup apa? Nanti kita minta izin. Sampai kamar saja. Jangan ganggu yang ada. Ini kalian tabrak ini apa? Tabrak masmu. Masuk itu. Para bayar tuh yang 500. Betul. Kita ke sekolah. Kita ke sekolah ya? Tapi ada tulang atau kita diam-diam. Di Banti, kami berkunjung ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kedua sekolah negeri ini mendapat bantuan beragam sarana dan prasarana pendidikan dari Freeport Indonesia. Iya, biar Pak ya. Silakan Pak, dengan senang hati. Murid kami 53 yang ujian. Iya, ini ruangan 3 Pak. Silakan Hari pertama masuk. berarti Pak ya? Iya, hari pertama ini. Iya, silakan masuk, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Iya. Selamat ujian. Yang mereka kerjakan gimana? Bisa bagus apa? Dari anak-anak yang bisa, ya pasti mereka bisa menjawab Kak. Kalau mereka bisa. Selain sekolah, para guru juga tidak terlepas dari perhatian.
Guru-guru yang datang dari jauh untuk mengabdi di sekolah-sekolah di pedalaman sudah selayaknya mendapat tempat tinggal yang layak. Silakan. Ini rumah Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita mau lihat rumah kepala sekolah dan rumah guru-guru di sini. Kami sangat bersyukur rumah ini ukuran kan sangat mewah. Kalau kita di pedalaman, dibanding di tempat lain kita hidup di Honai, tapi di sini saya sangat senang dan memberikan semangat untuk kami inspirasi guru-guru. Karena saya lihat bahwa fasilitas yang diberikan ini melebihi daripada yang dalam pemikiran kami. Itu berkat bantuan dari manajemen PT Freeport, kerjasama dengan pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Siapa kelas 3? Aku kelas 3? Iya. Sukses, siap. Menghadapi ujian. Kelas berapa? 1. Naik kelas 2, mau apa tidak? Mau. Belajar, otak. Melihat sekolah yang baik, siswa-siswa yang rajin, guru-guru dengan semangat tinggi untuk berbagi ilmu, kami seperti melihat semangat Papua hari ini dan masa depan. Papua hari ini dan masa depan adalah generasi Papua yang cerdas. Di Banti juga ada fasilitas rumah sakit. Nah, kita sempat datang ke rumah sakit di situ kan? Rumah sakit yang gratis untuk masyarakat. Itu sudah. Nah, yang paling spesial lagi, saya ketemu Sepu Tante. Enggak. Jadi beliau memang sudah lama menjadi suster di Tembagapura, kemudian sekarang dia di Banti, Tante Meti. Jadi ya sambil bernostalgia kita lihat-lihat fasilitas di rumah sakit. Tapi banyak dokter, ya kan, dokter-dokter muda yang luar biasa. Di Rumah Sakit Banti pada umumnya kita melayani masyarakat 7 suku, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun yang datang ke sini memerlukan bantuan medis akan kita bantu. Rumah Sakit Banti sendiri sebetulnya milik LPMK, terus kemudian dikelola oleh International SOS. Jadi rumah sakit ini adalah merupakan fungsi sosialnya Freeport terhadap masyarakat penduduk di sekitar area Banti. Biayanya dari LPMK. Jadi tetap tidak dibebankan kepada pasien. No. Mulai dari pasien masuk ke pintu masuk, ada beberapa tempat di Timika saya tahu mereka harus bayar registrasi, mereka harus bayar ini itu. Di sini mulai dari pintu masuk sampai keluar nol. Oke, mungkin di sini kan tidak semua orang tahu LPMK itu apa. Mungkin ada yang bisa kita langsung ke inti saja, ke kelak-kelaknya. Bisa. Boleh. LPMK itu kepanjangannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amome dan Kamoro. Jadi ada 2 suku, Amome dan Kamoro. Dua suku besar yang dari 7 suku seputaran wilayah kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dok, pernahkah ada pasien yang datang dari Jayapura atau dari Fak-Fak? Kalau dekat-dekat sini sudah pasti tuh. Ilaga, Bioga, Itadipa, Sugapa, pastilah mereka. Tapi di luar dari itu ada juga. Ada beberapa kali kita dapatkan, ya tetap kita layani. Karena kesehatan kan tidak pandang bulu. Coba kasih lihat, coba buka. Habis operasi kah? Ini Sakit apa? Boleh lihat? Ini habis operasi usus buntu. Hari yang lalu kita bawa ke Rumah Sakit Tembagapura penanganan lebih lanjut karena kita nggak bisa melakukan operasi di sini. Jadi Operasinya di Tembagapura. Dokter bedahnya di sana, dokter anestesi di sana. Jadi kita bawa ke sana. Kemudian tinggal pemulihan aja recovery di sini. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa, sayang? Emarus. Titanius. Oh, Tenius. Tenius ini juga murid SD Impres Banti ya. Kelas 1, betul? Iya. Cepat sembuh ya. Iya. Cepat sembuh ya. Mari. Ini adik. Iya. Sehat tapi toh. Adik sehat toh. Sudah sekolah belum? Belum. Namanya siapa? Yanus. Dah. Tas dulu. Karena untuk mengembangkan suatu tambang itu bukan hanya bagaimana kita mendevelop tambang itu sendiri, tetapi kita juga menyiapkan semua infrastruktur yang ada.
Kita perlu menyiapkan jalan, kita perlu menyiapkan rumah sakit, kita menyiapkan faktor pendukung yang lain. Iya, fasilitas semua harus lengkap dulu Fasilitas ya Pak. semua harus lengkap. Hari ini kita akan mencoba melihat sebuah landasan di Singa yang kemarin kita selalu bicarakan, ada airstrip yang dibangun oleh PT Freeport. Nama landasannya Muluk. Sekarang kita akan coba datang ke sana. Kita juga mencoba salah satu bandara yang menurut kami cukup ekstrim ya. Sudah sampai di setengah perjalanan. Sebentar lagi kita akan mendarat di Muluk. Airstrip di Muluk. Muluk dia punya kampung Singa. Kita lihat ini merupakan landasan tertinggi di Indonesia. Nanti kita lihat berapa ketinggiannya. Landasan di atas bukit. Bukan di atas bukit, di atas gunung. Ini sekarang 2.385, kita nggak tahu di sana berapa. Lapangan udara Mulu menjadi pemecah keterisolasian daerah ini. Lapangan terbang yang dibangun oleh Freeport menjadi solusi transportasi yang menghubungkan masyarakat Singa dan sekitarnya dengan Tembagapura atau Timika. Mulu adalah lapangan udara yang terletak di atas bukit. Menurut kami yang awam, Mulu memiliki topografi yang cukup ekstrim, menantang adrenalin kami untuk merasakan landing dan take off dengan pesawat kecil. Kita baru saja mendarat di Muluk, bandara yang menghubungkan daerah-daerah Timika, Tembagapura dengan Singa. Singa kampung di bawah ini. Ketika beberapa tahun yang lalu, waktu belum ada bandara ini, belum ada airstrip ini, warga sangat sulit untuk pergi ke Timika atau ke Tembagapura. Mereka harus jalan berhari-hari. Dengan adanya bandara ini menghubungkan daerah yang terisolasi dengan daerah-daerah lain. Kita turun. Lumayan serem. Tadi kita sudah lihat pesawat mendarat dengan mulus, kita sudah berada di Muluk. Airstrip Muluk, Desa Singa. Dari ketinggian? 2000 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan salah satu, kalau menurut saya, airstrip yang paling seram. Sebentar lagi tertutup, kita harus kembali ke Timika. Lebih dekat, lebih erat? Alenia Journey. Uncover Papua.
dari Mulu, kita terbang lanjut ke melihat Glacier Cartens, Puncak Jaya dan sekitarnya dari udara pakai pesawat. Kalau kemarin ini kita lewat darat, kita mendaki, berjalan kaki berjam-jam. Sekarang kita mau lihat keindahan salju yang luar biasa dari udara. Dan cukup menantang karena kami harus membuka jendela untuk pesawat mendapatkan tersebut. gambar yang luar biasa. Terkenang di sana tanah luar biasa. Kita lewat di atas Cartens. Alenia Jelnian cover Papua. Salju-salju Ngapulu atau glacier di puncak-puncak Carstens ini kembali membius kami dengan pemandangan yang luar biasa. Tanah ini selalu membuat kami rindu. Tanah ini indah, Tuhan. Kami bersyukur. Kami diberi kesempatan untuk menjadi saksi kebesaran-Mu. Selain Tembagapura yang punya kenangan buat saya, Timika juga punya kenangan yang indah buat kami berdua. Siapa mau ini cekin dulu? Nanti sudah. Atau sebentar. Hari ini saya sedikit mau romantis. Cie, sedap. Kenapa muka begitu? Karena setiap kali lihat tempat ini jadi romantis. Kemarin kan kita sudah lihat, kita jalan-jalan di Tembagapura, kita lihat banyak hal-hal ya. Tempat lahir dulu, sekolah, masih kecil. Nah, sekarang kita tinggal di sini. Ternyata datang tinggal di sini di Hotel Rimba Papua. Hotel ini juga punya kenangan tersendiri untuk kami. Dulu 11 tahun yang lalu kami melangsungkan resepsi pernikahan di sini, di tempat ini sudah. Namanya dulu Sheraton, di ballroom di atas. Jadi kita biasanya masuk di sini, teman-teman di sini sudah ada beberapa teman-teman wartawan. Media dulu di sini penuh Om, di bawah tangga ini semua teman-teman wartawan datang dari Jakarta. Kita naik semua, naik ke situ, terus prosesi injak piring di atas. Gitu. Jadi kalau tidak salah, akhirnya saya lewat sini, Bunda lewat sebelah sana. Iya, kita dua sama-sama naik ke atas, diiringi musik. Hujan deras. Iya. Macam hari ini. Itu. Iya. Pakai kebaya panjang. Baju pengantin panjang, tapi tetap pakai mobil jeep. Pantasan Paci bilang dia sedikit romantis saya ini, mungkin karena kenang biasa masa lalu. Hanya bedanya waktu itu pakai jas Om, menikah toh. Cukup satu kali saja. Ini terus? Mau lihat sini ya, kita lihat sini. Jadi tapi jalan tidak cepat begini. Pelan-pelan baku lihat, begitu. Asam di gunung, garam di lautan, ketemunya di belakang juga. Itu naik ke situ, naik ke sini, sampai di sini kita kasih dah. Om tahu, Bunda punya lagu kesayangan itu adalah lagu yang teng 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 teng. Jadi itu permintaan khusus. Itu sudah terbayang Om, cita-cita pakai baju putih panjang, pakai kain kebaya toh, jalan pelan-pelan naik tangga, diiringin tam itu pas dari bawah sudah betul itu. Kebetulan kan ada, tapi pas sampai titik sini musik hilang. Dan saya juga tidak tahu. Jadi pengantin ini lagu kemana? Bingung tuh, lagu habis. Di sini semua orang begini toh. Penuh. Nih, ternyata ketika kita lihat rekaman videonya, video pernikahan jadi pas lagi kita begini-begini,
Beliau lagi syuting juga, tidak mau ketinggalan. Jadi yang main keyboard. Nah, yang main keyboard tidak mau ketinggalan momen. Jadi semua yang ada di sini, semua siap-siap dengan handphone kah, kamera kah, semua mau foto kita dua. Jadi musik Kak stop. juga tetap tidak mau ketinggalan. Dia juga foto, jadi musik stop. Kita jalan ke sini, jalan Ini terus. sudah ruangannya. Ini sudah ruangannya. Masuknya dari sebelah sini. Nah, sebelum kita masuk ruangan, di sini ada sedikit acara adat. Nah, jadi Bunda harus injak piring Untuk sebelum masuk ruangan, toh? pintu, sebelum masuk ruangan. Acara sederhana, tetapi menurut kami ya itu iyalah. Hanya teman-teman dekat. Teman-teman dekat, orang-orang tua yang zaman dulu yang kenal dengan sapu bapak begitu gitu. Nah, itu yang bikin saya sedikit bingung-bingung, Om. Karena pada masa 11 tahun yang lalu itu, sapu teman-teman semua, kita dua teman-teman dari Jakarta yang diundang, semua takut datang ke Papua karena banyak gosip-gosip yang tidak bagus kan. Ada Papua tidak aman lah, Papua suka perang terus. Jadi mereka kita undang, mereka bilang, aduh nanti kita tidak bisa kembali pulang, nanti kita dapat panah. Ya kan, nanti mereka bilang begitu. Jadi kita bilang tidak, Papua tuh aman, Papua tuh damai-damai, orang Papua tuh ramah-ramah, mereka semua cinta damai. Tapi tetap Om, tidak ada yang datang yang dari Jakarta. Jadi di sini semua abang pu, teman-teman, orang tua abang pu, teman-teman, pu keluarga, teman-teman sekolah toh. Jadi begitu salaman di dalam. Mungkin poin tadi saya mau ini bahwa lewat program ini kita kasih tahu bahwa Papua tidak seperti itu. Iya. Papua itu adalah tanah damai. Dan berada di tengah-tengah kita semuanya. Sekarang kita sudah sampai di pusat pengembangan dan penelitian reklamasi Mil 21. Jadi di tempat kita berdiri ini adalah dulunya adalah tailing, sirsat. Tapi ketebalannya sekitar 6-7 meter. Tapi sekarang kita lihat semua pohon-pohon sudah tumbuh, semua bagus sekali. Subur ya? Subur. Nah, di sini kita akan tanya ke ada nanti mama, bapak, om, tante. Yang kerja bagaimana hasil dari menanam di sirsat. Atas sirsat. Oh, sirsat itu pasir sisa tambang atau tailing. Yuk, jalan. Mari. Ya, di Mil 21 ini kita bisa melihat perkebunan di mana di situ menghasilkan sayur mayur yang segar-segar. Ya, biasa aja dong itu. Biasa aja kalau ditanam secara biasa. Nah, ini masalahnya ditanami di atas tanah dari sisa tambang. Nah, jadi ternyata kan dari tanah sisa tambang atau pasir sirsat. sisa tambang. Iya, dari sirsat itu ternyata bisa menghasilkan buah-buahan yang enak, yang manis, sayur mayur yang segar-segar. Itu istimewanya. PT Freeport Indonesia juga mengembangkan perkebunan di atas lahan sirsat atau pasir sisa tambang. Di atas sirsat, tanaman sayur mayur dan buah-buahan dapat tumbuh subur. Melon ya. Orang curiga tidak, ini hanya tipis saja, di bawahnya pasti tanah betul. Itu pernah, akhirnya kita pernah gali depan ini, tidak sampai 15 meter ada tailing. Nah, jadi isu yang itu mengatakan tidak benar. Dibuktikan karena digali langsung, digali langsung supaya dia lihat sendiri. Ini juga mungkin kita lihat sendiri, ini tailing semua, hanya kita pakai pupuk menyurnya supaya penyuburan untuk tanah. Nah, tapi kita tidak pakai pupuk lain-lain. Kimianya kita organik, organik kita pakai. Setiap bulan hasil kita ini harus kirim kita di lab lingkungan dulu. Jadi di sana cek apa item-item apa yang dicek, ternyata di situ ambang batasnya dari POM normal, layak untuk dikonsumsi. Jadi semua bisa coba, semua bisa rasakan manfaatnya ya. Dari hasil di atas tailing ini. Ternyata penanaman di atas tailing ini bermanfaat bagi semua. Bagi kesehatan juga toh, buah-buahan bagus kan, sayur.
Ini terong. Ini terong nih, aduh silakan beli. Bunda, terong ini kalau bisa makan langsung saya mau coba. Masak dulu toh. Masak dulu toh. Ini terongnya besar-besar. Besar ya? Iya. Lucy, ini kayak ada hama nih. Toh? Kita meminimalkan penggunaan pestisida, Pak. Jadi kita minimalkan penggunaan pestisida, meminimalkan penggunaan pupuk buatan. Jadi untuk benar-benar menunjukkan bahwa ini kondisi alami Thailand pun seperti ini, tanpa peralatan yang berlebih. Kan harus diuji daya, dicoba Besar-besar ya? Iya. Itu alasan dia punya. Ada Bunda setahu Mau saja. Nanas dari lahan tailing, langsung ambil dari pohon. Sama makan begini. Oh, jangan. Jadi? Sama dengan yang di kantor tadi. Benar kamu tidak tipu, betul. Dia berasa sama. Coba, lagi. Itu lapar memang. Nana sama dengan dari mana? Daerah mana? Bokondini. Kita kemarin sudah pergi ke Bokondini. Padahal ini panas ya, tapi berarti sudah luar biasa. Kan daerah dingin. Oh kan, sudah. Sabar, saya kasih makan dia dulu. Asli. Mantap. Sorry, Bang. Satu lagi. Manis ya. Manis toh? Belum pepaya lagi langsung. Dan ternyata setelah dimakan, yang makan tidak pingsan, sehat-sehat. Ini untuk yang teman-teman. Saya buang. Jangan. Oh, teman-teman semua udah minta. Memang sudah seharusnya industri pertambangan yang modern adalah industri pertambangan yang berwawasan lingkungan. Banyak pulau yang indah, inilah Papuaku. Di dekat Timika ada kota Kuala Kencana. Kuala Kencana kotanya Freeport. Nah di Kuala Kencana ada satu institut. Institut Pertambangan Nemangkawi. Betul. Institut Pertambangan Nemangkawi adalah sebuah lembaga pendidikan modern yang didirikan oleh Freeport. Kampusnya terletak di area seluas 8 hektar di dalam area industri Kuala Kencana. Lembaga pendidikan ini bertujuan menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi siswa pramagang dan magang di bidang pertambangan. Anak-anak Papua yang sebagian besar menjadi siswa di sekolah ini, di kemudian hari diharapkan mempunyai kecakapan dan keterampilan dalam mengelola industri pertambangan. Di Institut Nemangkawi ini juga tidak hanya praktek secara teori dengan simulator saja, tapi juga ada truk benerannya yang besar itu, ya ke tempat prakteknya. Jadi di belakang kita bisa lihat kalau yang mekanik bagaimana dengan fasilitas yang sangat lengkap, bagaimana mereka bongkar truk benar-benar truk, ya kan? Di belakang juga dibuat ada untuk mencoba tambang bawah tanah, buatannya ada di sisi belakang juga kan? Jalan yang dibuat seperti di atas di underground. Kemudian ada truk-truk yang besar-besar. Diajarkan juga tentang manajemen pertambangan. Betul. Di situ banyak sekali. Jadi tidak hanya teori, tapi mereka praktek langsung. Jadi ketika sampai di lapangan, mereka sudah tidak kagok lagi. Di sini di Institut Pertambangan Nemangkawi, para putra-putri Papua dididik, dilatih untuk menjadi tenaga handal di bidang pertambangan. Tadi kita sudah lihat ada administrasi, tenaga untuk administrasi, untuk operator, elektrik, mesin, welding, dan banyak simulator, lagi. Semua ada di sini untuk menjadi tenaga pertambangan yang ahli dan handal di masa depan. Alinias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat. Setelah dari Institut Pertambangan Nemangkawi, Alinias Journey Uncover Papua melanjutkan penjelajahan kami menuju asrama Taruna Papua di Timika. Kalau di Tembagapura ada asrama Tomawin, kalau di Timika ada Taruna Papua. Ini khusus juga untuk anak-anak Papua. Jadi lebih luas lagi cakupannya, anak-anak yang dari sekitar, dari gunung, dari pantai bisa bersekolah dan tinggal di asrama ini. Jadi dan ini juga salah satu CSR dari Freeport. Ya, kepedulian dari Freeport untuk pendidikan anak-anak Papua. Sekolah ini menjadi kunjungan terakhir kami di Timika. Di sini, ratusan anak-anak Papua diberi fasilitas sekolah dan asrama. Dengan semangat,
Mereka datang dari beragam penjuru Papua untuk menimba ilmu di sini. Belajar bersama guru-guru berkualitas yang mengajar dengan tulus dan ikhlas. Untuk kelas 1, dan kelas 2. Silakan kalau mau lihat. Kamar ini. Anggrekku hari ini satu kamar nih. Di kelas 1 dari natural anak-anaknya lagi habis mandi sore. Ya, baru selesai mandi sore. Itu mereka punya perlengkapan mandi di sana disusun rapi. Ini lemarinya, ini tempat tidur di Ya ampun. Namanya siapa? Siapa? Saya tidak lihat dia. Yang keras dulu. Agustus. Hah? Oh, Agustinus kelas berapa? Kelas 1. Lagi baca buku apa? Tidak tahu. Baca buku apa? Itu siapa itu? Dia tidak tahu baca. Musa kan? Agustinus. Nah, diam. Sudah mandi belum? Iya. Habis ini mandi ya? Iya. Tempat tidurnya yang mana? Anggrek kecil. Hah? Anggrek kecil. Oh, anggrek kecil ini anggrek Di sebelah. besar. Oh, di sebelah. Perjalanan di episode ini kembali memberi pelajaran untuk kami bahwa sudah seharusnya kemanusiaan dibangun dengan cinta dan kepedulian bersama. Di atas tanah leluhur ini, kami memanjatkan doa untuk kesejahteraan tanah ini, untuk kejayaan negara ini. Terima kasih karena selama ini telah mengikuti perjalanan kami, tapi perjalanan kami belum selesai. Masih sangat panjang. Saksikan perjalanan kami selanjutnya, Alenia's Journey Uncover Papua, hari Sabtu jam 4 sore di Metro TV. Lebih dekat, lebih erat, bersama untuk Indonesia.